kita akan berbincang selama 30 menit terkait dengan ini aktivitas beliau sebagai seorang ibu dan juga punya aktivitas di kepolisian, tapi bagian apa? Nah, kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Diah Ayu Mirda STRK. Selamat datang. Nah, beliau ini sebagai apa? Beliau ini adalah sebagai Kanit Rekiden. Apa itu Rekiden? Registrasi dan identifikasi di Samsat gitu kan? Ya, Samsat dan Satpas. Satpas SIM. Oh, Satpas SIM. Pak, ini bukan Sarpras loh ya. Pak Eko ada tetangga saya. Ya, kita akan berbincang, Ibu. Nah, tapi sebelumnya perkenalan dulu Bu. Bagaimana kabarnya? Terus panti apinya. Iya, nanti dulu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Hujan-hujan masih menyempatkan diri untuk kesini. Masih tetap semangat. Demi siapa ini sebenarnya? Demi engkau dan si buah hati. Gitu lah ya. Belum sudah renyah. Beliau ini datang dari jauh-jauh. Uang Kediri pasti renyah. Oh, iya. Apa nanti ngomong sebenarnya ya klaim juga. Klaim sebelah. Ya, sebelum kita berbincang-bincang Ibu, ya. Nah, ini ada yang namanya sesi pantek api yang akan dibawakan oleh Kang Mas Vito. Ya. Apa itu pantek api? Nah, itu. Pantai api itu gini. Nah, sebenarnya orang-orang itu dipaksa enggak suka, tapi dia suka memaksa. Ya. Monggo Kang Mas. Jadi pantai api itu narasumber harus pilih salah satu kata dari dua kata itu. Soalnya ada 10. Jadi harus milih salah satu kata, harus cepat, tidak boleh berpikir. Tuh. Waduh. Iya, nggak pakai mikir. Ya padahal semua itu perlu dipikirkan. Main seneng kan ya, sing Jawab dulu, mikirnya belakangan. Oke, siap Bu Diah ya? Siap. Yang pertama, penghapusan atau denda? Oh ya, nggak boleh mikir. Nggak boleh mikir. Sama-sama memasukkan. Pokoknya sing gede ya. Iya. Hair dulu, hair. Oke, yang pertama, penghapusan atau denda? Penghapusan. Yang kedua, progresif atau tunggal? Tunggal. Tilang atau bayar? Bayar. Sosialisasi atau pemberitaan? Sosialisasi. Gesek atau gosok? Gesek. Mutasi atau masuk? Mutasi atau masuk? Masuk aja deh. Oke, siap. Masuk aja. Nah, yang ketujuh, satu nama atau dua kata? Satu nama. Oke. Pajak atau persentase? Pajak. Pendapatan atau penerimaan? Pendapatan. Yang terakhir, lapor jual atau konfirmasi? Lapor jual. Yes. Beberapa itu Aku nggak ngerti masuk keluar. Kalau mutasi kan Enggak begini. Kalau masuk keluar kan di otak kita kan bilang masuk. Oke, iya. Cuma yang jadi pertanyaan saya ini Gosok lah kan digesek nomor rangka, nomor mesin itu kan harus digesek kalau 5 tahunan. yang buat pantai api itu susah. Lah iya. Lebih susah yang di samping saya. Tadi begini. Saya lihat Pak Denny ya. Pak Denny udah. Enggak begini. Mas Ipit kan membawakan pantai api. Pak Denny fokusnya di jeneng aja. Repot ini gitu. Saya yang bikin dia yang bingung. Enggak, Bu Diah ini dalam dijelasin ini apa Samsat fungsionalnya gimana, terus apa mungkin warga Tuban ingin tahu sih bagaimana sih pola kerjanya, terus denda-denda seperti apa mungkin. Ternyata di Samsat itu kan 2 dapur ya. Ada Dispenda, ada kepolisian. Nah, itu 3 sebetulnya. 3. Oh iya. Jasa Raja. Iya. Jasa Raja. Jasa Raja. Tolong dong Bu dijelasin. Apa itu? Kok
ada sampai 3 itu loh dalam satu institusi. Apa nggak tukaran gitu loh? Iya. Enggak. Itu nggak ada orang ketiga. Kayak sinetron orang ketiga gitu kan ya. Gimana susah ya? Jadi Samsat ini sebetulnya sistem manunggal satu atap. Jadi disitulah tempat kita untuk sebetulnya kalau saya kan membidangi bukan cuman di Samsat aja ya Pak ya. Di Satpas pun bagian SIM pun saya juga membidangi. Untuk Samsat sendiri itu bagian registrasi Ranmor, registrasi kendaraan bermotor. Jadi kenapa ada 3 institusi di dalam satu gedung, kan makanya namanya Samsat sistem manunggal satu atap itu ya karena 3 ini saling bersinggungan, tidak bisa dilepaskan satu persatu. Bapenda itu bagian untuk menentukan pajak-pajaknya. Jadi kita tidak bisa, kepolisian ini nggak bisa menentukan bayar segini, nggak bisa. Kita harus berhubungan dulu dengan Bapenda ya sekarang. Kalau dulu kan namanya Dispenda. Ya. Kalau kita untuk registrasinya itu, untuk registrasi kendaraannya. Kalau JR itu nanti yang berhubungan dengan sumbangan wajib ya. Insiden kejadian. Iya, insiden gitu, yang laka itu. Yang di STNK itu. Ya benar gitu. Jadi itu. Kok Satpas SIM itu berarti apa Kanit SIM itu di bawah Samsat atau gimana? Enggak. Jadi Kanit Regiden itu membawahi Samsat dan SIM. Samsat dan Satpas itu di bawah Kanit Regiden dua-duanya. Sakmono gedene iki jenengan yang membawahi semua. Enggak kecil, ruangannya kecil. Ruangannya kecil. Enggak, kenapa Ruangannya kecil. Tapi wilayah dan kuasaannya besar. Kuasaannya itu lebih. Iya, wilayah kuasaannya besar. Itu jenengan kayak gitu apa enggak bingung? Enggak sih Pak, kalau bingung. sudah dibantu oleh panglima saya, Pak gitu kan. Jadi fungsinya Kanit Regiden kan hanya pengawasan nanti memberikan atensi dari pimpinan, pertanggungjawaban ke Kasat itu kan fungsinya kami, aja. Tapi kan yang berjalan di bawah kan tetap nanti para baur. Samsat sama Polres itu ada hubungan nggak Tom? Masih sahabatan sih. Sahabatan. Iya, saya lihat itu masih sahabatan. Sekarang hubungannya gimana? Sahabatan nih. Enggak. Ini pertanyaan sedikit mendalam ini sekarang. Pertanyaan sudah tadi kan bercandanya. Iya. Nah, aku ngerti ku ngono ya. Iya. Dulu ceritanya gimana kok bisa masuk ke Samsat, bagian Samsat lah istilahnya? Masuk ke Samsat pertama kali. Dipercaya dan diberi amanah oleh pimpinan waktu di Kediri, gitu. Berarti di Samsat pertama di Kediri itu. Pertama di Kediri kota. Tapi memang di Akpol dulu memang jalurnya jalur lalu lintas ya? Enggak, kalau di Akpol kan memang umum semuanya ya? Pak Pit ya. Jadi ketika lulus ya sudah, tergantung pimpinan nanti mengarahkan ke mana yang membutuhkan. Mengarahkan atau Budia yang minta istilahnya? Mengarahkan. Iya, lebih ke mengarahkan si pimpinan ya. Berarti kalau misalkan diletakkan di reskrim gitu ya harus kan kita kan memang sudah tanda tangan kontrak ya Pak Bid yang bilangnya itu tanda tangan kontrak, siap ditempatkan di mana saja, di bagian apa saja ya sudah. Nggak boleh milih berarti ya? Bukan tidak boleh milih sih, bisa milih, tapi kan tergantung dari kebutuhan SDM. Kebutuhan SDM. Kalau misalnya reskrim butuh ya harus siap kita ditaruh di reskrim. Begitupun Satya Binmas, Sabara dan lain-lain. Saya juga pernah di Sabara loh Pak Pit. Sebelum di Samsat. Di Sabara mana itu? Sabara tapi waktu di Riau dulu. Oh di Riau? Iya, pernah di Riau sebelum menikah. Oh, sebelum menikah di Riau. Sebelum menikah di RT Riau. mana? RT mana? RT 5. Apa RT-nya? RT 5, Enggak, ini RT 3 gitu kan. Masuk Tuban tahun berapa? Masuk Tuban itu 2022. Langsung ke Samsat. Iya, langsung ke Samsat. 2022. 2022. Belum, berarti belum ada setahun. Belum ada setahun. Jadi langsung ke Samsat itu Polres itu nggak belok, langsung lurus gitu. Nggak belok ke Polres. Enggak, artinya mengalami tren kenaikan atau gimana sih memang? Kalau di Tuban sendiri ini? Kalau di Tuban tuh tren kenaikan beli kendaraan tuh kayaknya
agak meningkat ya Mas ya. Ini hitungannya kan pastinya bulan belum tahun karena belum setahun. Lagian kalau kan kemarin kan masih pandemi. Iya. Iya. Kan ini kan sudah mulai pandemi, sudah mulai reda, ekonomi sudah mulai pulih segala macam. Jadi ya mungkin masyarakat sudah mulai ada Antusias income gitu ya. yang masuk. Progresif itu hanya mobil ataukah motor juga? Semua kendaraannya Semua Pak Bida. kendaraan. Waduh, istri saya kena progresif ini. Ya, artinya karena Ya istri Oh mobil saja. istri kan usah beli harus progresif terus kok. Iya. Orang ngerti kenal zaman, orang ngerti. Tato kok Sisi gitu, ya. ora usah progresif. ya itu kalau ada paham banget cara double ya. Iya. Ada yang lebih ini lagi progresif revolusioner. Lebih sulit lagi bro. Enggak, ini tolong dijelasin sih apa mungkin hitungan progresif itu gimana? Artinya per kakak atau per nik atau gimana sih? Oh ya, itu progresif itu hitungannya satu kakak Mas punya dua atau lebih kendaraan roda 4 ya. Roda 4 itu berarti mobil dan lain-lain itu. kalau Empat mobil. itu aja. Motor juga Pak? Motor itu cc di atas 250. Oh, dilihat dari CC-nya. Makanya kalau beli motor itu di sisi 100 saja. Enggak usah jangan listrik. Iya. Kalau jalurnya listrik itu enggak kena progresif. Mobil barang enggak? Enggak kena Oh, progresif. mobil barang nggak kena? Oh, Jadi beli mobil barat. Oh, kayak gitu. Beli mobil dari Singapura bawa ke sini. ya. Saya terusin apa jangan ditanya nanti? Aku pengen tanya lah. Oh iya. Nggak artinya begini. Selesai kan dulu pertanyaan. Nggak artinya begini. Asumsi masyarakat itu kan progresif itu kan hanya satu nik kan. Jadi kan kalau satu kakak ini kan hanya mungkin banyak yang belum tahu tujuan ini. Gitu. Nah mungkin kalau penghapusannya atau purna jualnya sulit nggak sih gitu? Purna jualnya maksudnya lapor jualnya ya? Nggak sulit sih Mas, nanti tinggal datang ke Samsat, dilaporkan bahwa kendaraan ini sudah dijual, nanti akan diblokir jual namanya. Blokir jual itu kalau misalkan yang pemilik baru belum melaporkan atau mutasi ya istilahnya. Mutasi. Itu nggak bisa ya bayar pajak itu tahunan itu ya. Bayar pajak tahunan nanti kan pas ketika itu nanti di ini memang harus balik nama sih Pak Harus Pijak. balik nama, ya. Kan itu untuk menghindari nanti berkaitan dengan etle ya nanti ya. Oh iya Berkaitan dengan itulah. Ibu Kistel kan Ya, itu ya, Wali ya. itu. Wah suruh urusin lagi kalau gitu. Bu Kistel dipanggil. Pas misal saya nggak ikut loh. Oh iya. Oh lebih asik lagi. Melu udah buka dulu. Murah. Enggak. Iya. Tadi kan ada pajak dan lain sebagainya. Itu uang itu buat Tuban apa buat yang lain-lain? Atau Itu masuknya kan ke PNBP ya, masuknya ke negara. Pendapatan negara. Pendapatan negara. Bukan pajak. Kan kita ini hanya ibaratnya ini kayak terima kasih Pak, menampung disetorkan ke kasih. negara gitu. Terima kasih. Apa Ya betul? terima dari masyarakat, nanti kita setorkan ke negara kita bayarkan. Gitu. Jadi Kalau itu ada. kok sama kayak gajian saya per Ya. bulan. Terima, kasih. setor ke istri. Oh ada lagi Pak. Jadi kalau kita istri ya, enggak ke istri, ke warung kopi. Enggak karena apa kalau terima kasih itu banyak lari ke debet juga kok sekarang. Iya. Itu nanti langsung ke negara ya. Iya, ada Selama PNBP. pendapatan pembayaran itu naik nggak saat 2022 ini? Naik gimana maksudnya? Artinya begini, orang yang bayar pajak di tiap tahun itu mengalami tren naik apa turun? Karena kebanyakan orang itu kalau sudah telat 3 tahun, 2 tahun itu males. Gitu. Karena kan kita sekarang kan ada program pemutihan ya, Mas ya, dari provinsi, dari dari Ibu Gubernur. Iya. Kopipah. Iya, Ibu Kopipah. Jadi itu kalau pemutihan ya seperti biasa pasti masyarakat ini berantusias untuk membayarkan pajaknya yang sudah telat-telat itu, karena kan kalau pemutihan itu kita tidak membayarkan denda dari keterlambatan pembayaran pajak, itu hanya
pokoknya saja. Gitu. Nah, tadi kan Sudah saya kemarin. ngobrol dengan Pak Mudi, ya Pak Mudi. Pak Mudi. Pak Mudi ya, Pak Mudi katanya ada program kalau orang yang telat bayar sampai 5 tahun itu ada konsekuensinya. Kalau katanya ada program 7 tahun. Ini enggak telat 10 tahun dihitung 7 tahun. Iya Pak Mudi ya. Tapi Memang itu nggak sampai 10 tahun, 7 tahun udah di-cut. iya. Udah dihapus. Memang itu wacana itu ada sih. Memang iya Mas, memang kayak diskon sel di mall itu. Iya lah, sekarang masuk aku ya bosen loh mamane ngajar wis 7 tahun 12 tahun adikku wae. Enggak, ini kan Mah padha kaya ngono. Nggak, tapi sampai yang mendiokkan diri. kalau Anda kan berbicara cashback itu. Nah iya. 7 tahun tidak dipajakan atau di surat nama itu dianggap motor bodong berarti. Sementara sih memang sudah ada ya perkapnya, tapi untuk pelaksanaannya itu belum ya Mas ya. Kita kan masih sekarang tuh sedang proses sosialisasi dan pendataan ranmor itu. Kan kita tidak bisa langsung segala kebijakan kan kita tidak bisa langsung dilaksanakan Mas, melaksanakan. Kan kita juga perlu untuk sosialisasi dulu ke masyarakat, pendataan dulu ranmornya gitu. Kan nggak semuanya nanti misalnya Mas nih sudah rajin membayar pajak biasanya langsung karena telat sekali, entah karena apa, entah karena sakit, entah karena memang keluar negeri ada kegiatan segala macam. Serius males aslinya. Kita langsung cut, dihapuskan tidak mungkin gitu loh. Jadi memang sekarang itu sudah ada wacana, tapi ini sedang proses sosialisasi dan pendataan dulu sementara. Untuk yang pemutihan tadi sampai Desember ya? Sampai Desember, sampai 15 Desember. Oh ya setahun langsung. Terus. Ya memang dia sukanya nego. Negonya lebih lama. Iya. Nggak, artinya kalau tadi dihapus gitu ya, di yang 7 tahun misalkan dihapus nomor ini atas nama ini dihapus, mungkin nggak kira-kira nantinya nomor itu muncul kembali baru muncul kembali digunakan oleh orang lain, nama lain itu mungkin terjadi ya Pak Pit ya, tapi kan nanti kita butuh penyesuaian dulu. Itulah makanya kita lakukan sosialisasi dulu, digodok dulu ini kebijakan apakah nanti adakah masalah ke depannya ataukah nanti gimana, kan ini masih digodok-godok dulu, disosialisasikan dulu. Itulah masih sekarang itu. Ada lagi Bu, itu dari plat hitam jadi putih itu kenapa toh? jangan hitam putih. Iya, kenapa itu? Iya, Itu kan bisa berkaitan Tapi dijelaskan. tambah keren memang. Nah, keren. Kan berkaitan dengan etle ya Pak ya, kembali lagi berkaitan dengan etle. Kenapa itu berpindah dari plat hitam ke plat putih? Karena itu etle itu. Jadi kan kalau malam itu kan kalau plat hitam disinari kan nggak kelihatan karena hitam blank gitu loh. Tapi kalau putih kan lain, langsung bersinar ibaratnya itu. Kelihatan. Ininya backgroundnya kan Jadi CCTV-nya nggak rabun gitu. Tapi glowing. Iya. Oh, berkaitan dengan etle itu. iya berkaitan dengan Nah, kalau motor tapi kan di tuban masih hitam ya. sudah Pak, sudah putih? mulai ini kan kemarin Motor kan memang juga putih? motor nanti putih akan ke depannya. Tapi kan ini memang masih hari ini semuanya ya Pak MD. Hari ini, oh. Hari ini semuanya sudah putih menggunakan Mulai putih hari ini, semuanya. Pak? Hari ini semuanya. Berarti yang kemarin belum. Yang kemarin kan kita habisin dulu ya Pak ya, stok-stok TNKB yang masih hitam itu sudah selesai, sudah habis, Sudah habis. ganti putih. Sekarang malah STNK-nya yang belum jadi. STNK sudah mulai diproses ya Pak Mudi ya? Sudah mulai proses. Ini Saya 2 minggu kemarin ada lagi. Nah, ini curhat ini. Ya. Lepaskan yang Budi, ada lagi itu pertanyaan sebenarnya teman-teman tuh. Katanya itu kalau di Thailand, di mana-mana itu di negara Asia Tenggara selain di Indonesia, itu tuh plat nomor itu hanya di belakang saja. Plat nomor di belakang aja, di belakang Nah, kendaraan maksudnya. sepeda motor, terutama sepeda motor. Kenapa kalau kita itu kok depan dari belakang? Sudah dari dulu ya, Bu. Iya. Lah saya bisa lahir sejalan emang ya depan belakang. Iya kenapa? Depan belakang. Enggak. Ini gebrakan Samsat Tuban apa ini? Sosialisasi ke desa-desa atau apa ini?
sebenarnya bukan gebrakan Samsat Tuban ya Mas ya. Ini lebih ke program Ibu Kasat. Jadi menyeluruh Ibu Kasat Lantas AKP Arum Inambala. Iya, jadi Bu Arum ini buat program namanya Laksamana Satlantas Belusukan Sambang Desa gitu. Jadi di situ itu jadi ajang untuk masyarakat kita itu bertemu dengan masyarakat, sharing apa yang masyarakat itu tidak maksudnya masih bingung gitu. Gimana sih prosesnya ini SIM? Kalau misalnya aku ini kena tilang gimana sih? Kalau misalnya aku ini laka aku harus kemana, prosesnya gimana? Itu disitulah nanti itu masyarakat monggo silakan bertanya. Ini gitu. lebih ke talk show nanti ya. Talk show tapi ke orang banyak. Kalau orang banyak nanti podo karo kampanye. Ini sedikit memberitahu. Sudah jalan berapa tahun gitu ya? Sudah jalan sekitar 3 bulan ini, 4 bulan inilah sudah mulai jalan. Iya, nyasar ke desa-desa. Iya. Efeknya sudah berdampak kan? Efeknya sih sudah mulai ya Mas ya. Kalau kami itu sudah mulai berasa sih kalau di kami gitu kan. Masyarakat itu jadi tertib, apa yang bingung-bingung itu sudah mulai terjawab lah gitu. Nah itu nanti jangan tertibnya kalau pas ada petugas ke desa. Setelah itu aku yakin sekarang ada tertib. Kalau dalam melanggar toh. Kalau anda ini kan kota, saya kan desa. Desa tertib kok. Saya tertib. Saya mewakili orang desa tertib. Iya. Tapi motormu ya mati setahun. Makanya kemudian nanti makanya orang misalnya bawa motor gaden. Makanya begini, mumpung ada Bu Dia di sini kan saya sedikit ada pengampunan. Bagaimana sih Bu cara pengampunannya kan ini bisa dijelaskan. Enggak usah diampuni Bu. Bu Dia, itu kalau di MPP juga ada ya Samsat? MPP itu perwakilan dari kita ada di sana. Itu bagian apa? Hanya apa gitu di situ? Tapi di MPP melayani itu apa aja? cuma melayani tahunan Mbak di sana. Pembayaran pajak tahunan ya di sana di MPP. Ya, kayak Indomaret berarti. Indomaret juga tahunan. Iya. Sama. Tapi bayarnya itu bisa digerai atau di M-Banking itu bisa nggak kayak pajak-pajak? Bisa kan bisa. Sekarang kan datanya banyak itu. Bisa. Bisa sih bisa. Nanti ditukarkan ke ini. Ditukarkan tapi tetap cetaknya nanti ke Samsat. Berarti tukar struk gitu ya. Ibaratnya tukar struk membayar ditukar jadi cetak STNK itu. Dan itu kan sekarang malah lebih mudah, artinya tanpa KTP juga bisa sekarang. Sebetulnya itu harus menggunakan KTP ya Pak Bibit ya, karena kan itu nanti apa bahasanya itu, jadi kendaraannya itu supaya termonitor memang kan harus persyaratannya kan harus menggunakan KTP. Karena apa, kita mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya apa, misalnya kendaraan ini hilang, STNK-nya namanya kita kadang itu manusia kan ada khilaf-khilafnya. Kadang itu entah dompet itu kita taruh di situ hilang, motor beserta dengan STNK-nya. Itu yang kita harus antisipasi, makanya kita memang menanyakan untuk identitas gitu, apakah sama atau tidak, itu memang kita ditanyakan itu sih Pak Bibit. Kalau ada enggak apa di Samsat sini kelangkaan STNK ini surat yang STN itu loh. STNK-nya kemarin sebetulnya itu nggak langka ya Pak ya. Kemarin kan terkait karena pergantian TNKB dari hitam ke putih. Sebetulnya ini materialnya sudah ada, termasuk TNKB pun sudah ada, kan sudah kita sosialisasikan juga melalui medsos. Waktu Laksamana itu juga kita sudah sosialisasikan. Sebetulnya tidak langka Pak ya, Pak Den ya, karena itu penyesuaian dari TNKB hitam ke TNKB putih. Jadi ada berapa sistem itu yang harus kita ganti di situ, upgrade itu. Warna misalkan. Iya kan, nggak mungkin nanti TNKB-nya kita sudah cetak putih, STNK-nya masih hitam. Kan nanti yang susah, yang terkendala kan masyarakat juga. Dan yang belum memiliki itu tadi STNK bagaimana itu? Kan ini sudah mulai
hari ini kan sudah mulai tercetak ya Pak ya, STNK maupun TNKB plat putih. Monggo yang sudah yang kemarin masih kita kasih masih kita kasih cap STNK sementara ya. Monggo nanti bisa datang ke Samsat untuk menukarkan STNK itu. Mulai kapan itu diumumkan apa enggak itu? Nanti diumumkan, kita umumkan sudah mulai sosialisasi di medsos. Nah ini kan sudah mengumumkan Per hari ini ya. Per hari ini sudah mulai kami cetak. Okay. Baik, ini sebenarnya pertanyaannya banyak. Banyak. Ini timingnya habis ini. Masa? Iya. Itu bapaknya sudah gini-gini tadi. Kenapa Pak? Susah kita nanti kalau ini ya. Bu dia. Riau sama Tuban tertib mana Bu? Riau sama Tuban sama-sama tertibnya. Sama-sama. Pertanyaan Anda ini jawabannya sama dengan. Aku pengen kok kan spesial. Oh iya. mungkin statement spesialnya apa ini hari ini? Ya, maksudnya itu kan menawa awake dhewe iki ning ndi kan banyak yang helman loh sebenarnya gitu. Serius kalau di Tuban lebih banyak helman serius daripada yang enggak gitu. Nah, itu sudah helman putih. Iya kan gitu. Cuma masalahnya kan saya itu kadang-kadang jengkel juga orang yang enggak helman gitu. Maksudnya kan kita banyak yang mematuhi peraturan gitu. Izin gitu loh. Wong yang lain itu mematuhi, kamu kok enggak kan yo sawang sinau yang izin kan gitu. Ngono lho yo. Orang perkara selamat orang peraturan nih belas ini. Ya, tapi aku yang rumah yo helman, Pak. Iya. Yogi. Kita sama ini sama teman saya. Iya. Baik closing. Yogi enggak pernah helman. Jawab dia kan gak gelem helman sing jenenge Yogi. Makanya bayarnya tetep itu mau. Nah, iya makanya. Kalau bayarnya nggak tetep. Tak ngomong helman. Sampai ya. Oke, kemudian 30 menit kita sudah menemani di karena di Titik Geni Podcast. Monggo sekarang waktunya closing statement, nasihat atau mungkin mau sosialisasi monggo atau mungkin ngasih hadiah helm bagi Yogi tadi. Enggak, ini kan mungkin pemberitahuan motor pakai plat putih itu kan bisa kan? Iya. Monggo dia. Oke. Untuk masyarakat, ini kan pemutihan ini masih simpang siur ya Pak ya. Kemarin kan memang sempat ada berita bahwa itu pemutihan itu hanya untuk ojek online dan mikrolet. Tapi ternyata kebijakan dari pimpinan itu kan bisa untuk semua kendaraan. Jadi monggo yang masih belum bayar pajak dan lain sebagainya, monggo bisa datang untuk melakukan pembayaran sampai pemutihan ini sampai tanggal 15 Desember 2022. Itu yang pertama. Yang kedua, monggo untuk masyarakat wajib pajak yang kemarin memang terkendala terkait dengan STNK dan TNKB yang masih belum dapat, nanti secara bergilir nanti kita jadwalkan ya Pak ya, untuk biar tidak kerumun karena kan kita masih dalam suasana COVID ya sekarang ya. Nanti kita akan jadwalkan bergilir untuk pengambilan STNK dan TNKB gitu, dengan membawa bukti STNK yang kemarin sudah kita stempel dan identitas. Kartu identitas. Oke, gitu. Ada lagi? Sampun seperti itu aja. Oh iya, satu lagi Pak. Kelihatannya ada satu. Satu lagi. Ini kan banyak yang belum tahu bahwa di Jatirogo itu ada payment point. Payment point itu sama seperti Samsat di Induk, jadi dia bisa 5 tahunan. Monggo masyarakat yang memang rumahnya di sekitaran Jatirogo, kalau memang terlalu jauh datang ke Samsat Induk, bisa datang ke Jatirogo untuk perpanjangan pajak tahunan dan 5 tahunan. Di Jatirogo mana itu? Di sampingnya kecamatan ya Pak Mudia. Dekat Perhutani itu Pak ya berarti ya? Oh ya, khusus roda 2. Oh, khusus roda 2. Kalau roda 3 enggak khusus roda 2. Yang pada 5 tahun Pak ya. Kalau tahu kan semuanya bisa. Kalau yang 5 tahun khusus roda 2. Berarti kalau roda 3 enggak masuk ya? Wes ora. Berarti gini, rodanya
cepot sih kok. Piye sekarang kosongan ono ora kejebe Saya ini mau protes, kenapa hanya di Jatirogo, Montong tidak? kan usah potong. Ya, baik, itu tadi ya saya berikan yang terakhir tadi bahwa yang di Jatirogo sepeda motor seluruhnya, sedangkan untuk yang kendaraan beberapa gitu, roda 4 balik ke Samsat induk. balik ke Samsat ya itu. Terima kasih Bu Diah Ayu Terima kasih atas sama-sama. kehadirannya. Ya, semoga saja Samsat Tuban makin ke depan makin progres Amin, lagi, semakin amin, baik lagi. Tapi jangan maju ke depan. Oh ya. Jalan raya. Oh, depan lagi mie ayam. Iya. Agak pinggir nasi pecel. Iya. Silakan jelasin, silakan ya. Oh iya. Saya Dennis Kira di sini serta rekan saya Vito Suwardono dan saya Budi Bintoro. serta narasumber. Kita undur diri terlebih dahulu. Saksikan podcast Cetik Geni di Facebooknya, Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Saya mewakili rekan-rekan semuanya. Tetap semangat, jaga situasi, jaga kondisi. Podcast Cetik Geni. Jawa Barat. Sampai jumpa.